Halo teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 12. Rasi bintang kalajengking atau Scorpio dapat diamati oleh pengamat yang berada di belahan bumi selatan pada bulan Juli sampai September. Pada arah manakah rasi bintang kalajengking terlihat? Jawabannya adalah Tenggara. Nah, kalau utara, di utara itu ada rasi bintang namanya rasi bintang kutub. Kalau di bagian timur sepertinya tidak ada. Kalau di bagian selatan itu ada rasi bintang layang-layang. Jadi kalau kita lihat di langit ada bintang yang bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, atau kalau dihubungkan seperti ini, berarti di situ adalah arah selatan. Kemudian kalau arah barat itu ada rasi bintang Orion. Kita lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Anggota tata surya berikut memiliki satelit alami kecuali, jadi satelit itu adalah, misalkan ini sebuah planet ya teman-teman, itu ada benda langit di sekitarnya yang selalu mengikuti satelit ini. Ya, contohnya adalah bulan. Bulan itu adalah satelit alami bumi. Jadi ini bumi dan ini bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi. Makanya satelit alami bumi adalah bulan. Nah, kita lihat ya. Anggota tata surya berikut memiliki satelit alami kecuali, jawabannya adalah bumi teman-teman. Mengapa jawabannya bumi? Karena orang-orang di bumi ini mereka ternyata sudah membuat satelit buatan teman-teman. Ya, jadi gunanya apa satelit buatan di bumi? Gunanya adalah untuk mempermudah melakukan proses komunikasi yang ada di dunia. Termasuk adalah teman-teman, kalau kita membuka peta di GPS, itu kan ada rekaman sebuah tempat ya teman-teman. Nah, itu fotonya berasal dari satelit teman-teman. Jadi di bumi sendiri ini ada banyak satelit buatan. Kalau punya Indonesia itu namanya satelit Palapa teman-teman. Soal nomor 15. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan upaya untuk menjaga sumber daya alam? Nah, nanti kalau teman-teman baca dari A, B, C, dan D, yang bukan adalah yang D. Ya. Karena apa? Kalau yang D itu, dia tidak dipikirkan akibatnya. Dia diambil secara brutal, secara seenaknya. Nah, sebenarnya sumber daya alam seperti kayu dan lain-lain juga boleh dimanfaatkan oleh manusia teman-teman. Bukan berarti ketika kita menebang pohon kita merusak alam, tidak ya. Kalau kita bisa lihat di hutan karet di Keleng itu teman-teman, itu sekarang sudah ditebangi dan daerahnya yang ditebangi itu luas kan teman-teman. Apakah berarti itu merusak alam? Belum tentu, karena biasanya yang di Keleng itu ketika pohon ditebangi, setelah itu pohon petugas akan menanam lagi. Jadi setelah menebang maka akan menanam lagi. Nah, biasanya mengapa ditebang pohon karetnya? Karena sudah lagi tidak produktif. Ya, karet kan dimanfaatkan getahnya kan teman-teman. Jadi getahnya sudah sedikit sekali ketika disadap. Kita ke soal 16. Tanaman merupakan makhluk ciptaan Allah yang tumbuh dan berkembang. Agar tanaman dapat hidup sehat, maka membutuhkan pupuk. Ana menggunakan 2 pot percobaan untuk mengetahui pengaruh pupuk bagi pertumbuhan tanaman. Rancangan pot pertama, gambarnya seperti ini. Jadi, siapa namanya tadi? Ana ingin melakukan percobaan terhadap penggunaan pupuk pada tanaman. Lah, ini gambar pot yang pertama teman-teman. Jadi tanahnya sudah diberi pupuk dan air.
Nah, soalnya kira-kira pot manakah yang kedua yang digunakan Ana untuk melakukan percobaan ini? Yang A, B, C, atau yang D? Nah, jawabannya adalah yang D. Jadi, maaf teman-teman, jawabannya adalah yang E, bukan yang D. Jadi, pot yang pertama kan seperti ini. Tanah, pupuk, dan air. Dia ingin membandingkan tanaman yang dipupuk dan yang tidak dipupuk. Makanya, ini pot yang pertama ada tanahnya, ada pupuknya, dan ada airnya. Maka, pot yang berikutnya adalah yang D. Ya, tanaman hanya diberi pupuk dan air, ya. Jawabannya yang D, maaf teman-teman. Jawabannya yang D. Jadi yang A tadi kan ada tanah, pupuk, dan air. Oh, maaf teman-teman. Saya salah lagi. Jawaban yang benar itu adalah A, ya. Coba bandingkan. Pot yang pertama ada tanah, pupuk, dan air. Tentunya pot yang kedua hanya ada tanah dan air. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Kita ke soal 17. Jeruk dan wortel, telur dan ayam, roti dan singkong. Manfaat yang benar pada makanan di atas adalah, baik, kita analisa kandungannya dulu. Jeruk dan wortel ini mengandung vitamin ya teman-teman. Telur dan ayam ini mengandung protein. Protein ini untuk pertumbuhan. Roti dan singkong mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dipakai sebagai penghasil energi. Nah, manakah yang benar? Yang A salah, karena satu itu vitamin. Yang B sumber vitamin, protein untuk pertumbuhan dan sumber energi. Otomatis jawabannya yang B, teman-teman. Kita ke nomor 19. Pada rantai makanan di bawah ini, ujung tanda panah berarti dimakan. Nah, yang dimaksud dengan konsumen 1 ditunjukkan oleh, kita lihat dulu ya, berarti ujung tanda panah berarti dimakan. Artinya apa? Organisme 1 dimakan organisme 2. Organisme 5 dimakan organisme 1. Organisme 5 dimakan organisme 3. Organisme 5 dimakan organisme 4. Nah, pertanyaannya, manakah yang merupakan konsumen 1 atau konsumen pertama? Nah, kita lihat urutan rantai makanan adalah produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Artinya apa? Kita harus mencari produsen dulu, teman-teman. Nah, produsen ini diduduki oleh tumbuhan hijau. Jadi, tumbuhan hijau ini biasanya kan seperti ini ya. Misalkan ada rumput. Dia dimakan belalang. Dia juga dimakan oleh sapi. Jadi, dari skema ini, dari bagan ini, kira-kira produsennya yang mana? Organisme 1, 2, 3, atau 5? Ya, produsennya atau tumbuhan hijaunya ada di organisme 5. Maka berikutnya, kita tentukan konsumen 1. Konsumen 1 itu yang mana? Konsumen 1 itu adalah yang memakan produsen pertama kali. Berarti organisme 5 dimakan organisme 1 ya. Ini konsumen 1. Organisme 5 dimakan organisme 3. Ini juga konsumen 1. Organisme 5 dimakan organisme 4. Ini juga konsumen 1. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Ada gak ya? Ya, ini. Ada jawabannya yang E, 1, 3, dan 4. Soal nomor 20, teman-teman.
Salah satu perilaku yang dilakukan oleh anjing setelah berlari adalah menjulurkan lidah. Nah, ini sering kan teman-teman lihat anjing menjulurkan lidah. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penurunan suhu tubuh. Jadi anjing kalau kepanasan dia biasanya adalah menjulurkan lidahnya, teman-teman. Nah, soal nomor 22. Berikut ini adalah tanaman yang dapat tumbuh dari umbi yang dihasilkan kecuali. Nah, kita harus pahami soalnya, teman-teman. Jadi soalnya adalah tanaman manakah yang jika umbinya ditanam, dia akan menghasilkan tanaman baru. Tapi yang bukan ya, kentang. Kalau kita menanam kentang, apakah akan tumbuh? Iya. Kalau singkong, kita punya singkong, kemudian kita taruh di tanah, apakah tumbuh? Sepertinya iya. Kalau bawang, apakah kita taruh bawang? Ya, ini sepertinya, makanya dikasih tanda tanya. Nah, kalau kita taruh bawang, apakah bawang itu akan tumbuh? Iya. Tulip, setahu saya pernah lihat di laptop si Unyil, untuk menanam tanaman tulip itu harus pakai umbi, teman-teman. Ya, jadi ini betul. Nah, jahe, kalau teman-teman punya jahe, taruh di tanah, apakah akan tumbuh? Iya, tumbuh. Maka singkong ini ya, tadi kan saya masih ragu ya teman-teman, maka diberi tanda tanya. A, C, dan E, iya, singkong kok masih ragu-ragu. Nah, sepertinya jawabannya singkong. Oh iya, mengapa singkong? Karena untuk menanam singkong, yang kita tanam itu bukan singkongnya, teman-teman, tapi apa? Batangnya. Sehingga yang bukan tumbuh dari ubi adalah singkong.